beauty that made His heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted. Shalom semuanya, gimana kabarnya? Masih sehat-sehat semua? Amin. Masih ingat gak Shalom Happy? Ayo kita lakukan bareng-bareng. Happy teens, my choice is my destiny in Jesus Christ, I am so happy. Ya. Sekali lagi, ayo. My choice is my destiny in Jesus Christ, I am so happy. Ya. Jadi hari ini kita sudah berkumpul bersama lagi, dan oleh karena itu kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena sampai sekarang kami masih dalam kondisi baik. Jadi mari kita nyanyikan lagu We Worship You bareng bersama. Semua tepuk tangan ya. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. You are good. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. You are good. Semuanya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good.
people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membawa kami berkumpul bersama untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga bisa menghidupi firman itu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita semua siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Amazing Grace. These pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. See the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. See the love in your eyes.
yourself down, raising up the broken to life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, kami puji nama Tuhan, we praise you Lord, we worship you Lord. Praise you, praise you. Thank you Lord. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Hallelujah, hallelujah, we praise you, oh, we worship you Lord. Hallelujah, we thank you Lord, we praise you Lord, our amazing grace. We praise you, oh, we thank you, oh, we worship you, oh, thank you Lord, oh, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom para muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Aku melihat kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat tentunya. Dan doa kita semuanya adalah bahwa kasih dan anugerah Tuhan Yesus selalu menyertai di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat melewati masa-masa sukar seperti sekarang ini. Dan juga sebagian besar di antara kalian juga sudah mengikuti kelas selanjutnya, pendidikan yang lebih lanjut lagi, tahun ajaran yang baru, tapi itu semua dilakukan secara online, karena untuk bertatap muka dengan guru maupun berkumpul, belajar bersama teman untuk sementara ini tidak dimungkinkan karena pandemi COVID ini. Dan melalui kelas online ini juga terkadang ada hal-hal yang menyenangkan, bahwa yang dulu kita terburu-buru untuk bangun supaya dapat mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tidak terlambat ke sekolah. Tapi sekarang kita tidak usah buru-buru lagi bangun, kita mempunyai waktu yang secukupnya mempersiapkan segala sesuatunya, dan mungkin juga masih keburu untuk sarapan pagi sebelum mengikuti kelas online dari rumah masing-masing. Dan di balik semua itu, sewaktu kelas pelajaran dimulai, terkadang juga masih bisa menyelip, ya, ujungnya di pause bentar, minum ataupun makan, ngemil secukupnya. Nah, itulah yang sangat menyenangkan, ya. Tapi
juga kalau kita melihat hal-hal yang tidak menyenangkan jika diselenggarakan kelas secara online adalah bahwa kita kehilangan tatap muka dengan guru, kita kehilangan hubungan secara dekat dengan teman-teman yang biasanya kita sering mengobrol dengan teman-teman, sering bercanda ria, sering membahas segala sesuatunya, tapi sekarang semuanya itu tidak bisa dilakukan oleh karena adanya pembatasan-pembatasan sosial seperti sekarang yang terjadi ini. Tapi percayalah para muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, kita tinggal bersabar aja menunggu, kita tinggal melakukan apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah yang menjaga kebersihan, memakai masker, kurangin berinteraksi secara bebas. Dan jikalau kita lakukan itu, mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu, virusnya akan melemah dan itu akan berlalu dengan sendiri. Mudah-mudahan ya. Renungan pada minggu ini Om beri judul adalah berpikir yang benar, dan bersikap yang benar menghadapi masa-masa sulit. Kita tahu bahwa firman Tuhan telah bernubuat akan terjadi masa-masa yang sulit yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kalau kita menyukai sejarah, kita tahu bahwa dari sejak zaman dahulu kala banyak terjadi peperangan demi peperangan, kelaparan, wabah penyakit yang mengakibatkan kematian dari umat manusia dalam jumlah yang sangat besar sekali. Nah, sekarang ini juga kita sedang menghadapi masa yang sulit. Satu masa yang mampu membuat seluruh umat manusia di dunia ini mengurung dirinya di dalam rumah, mengurangi aktivitasnya secara besar-besaran. Dunia seakan-akan berhenti. Dunia seakan-akan tidak bergerak lagi. Dan pandemi ini kita belum tahu sampai kapan selesainya. Kita tidak tahu. Masa-masa seperti ini kapan selesai, kapan berakhir kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah semua masa-masa sulit itu ada waktunya. Ada waktunya dia akan hilang dengan sendiri. Yang pernah Om alami adalah ketika di tahun 98 kita tahu pernah terjadi satu kerusuhan yang besar yang melanda negeri tercinta kita Indonesia. Waktu itu warga Jakarta khususnya sudah sampai ke tahap frustasi melihat bahwa kedepannya itu adalah gelap, tidak ada kepastian. Mungkin saja negara ini bisa bubar dengan sendirinya. Ketidakpastian melanda seluruh warga di kota Jakarta ini dan juga Indonesia pada umumnya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bubar, bukannya bergerak ke arah yang lebih buruk, tapi sempat selesai dengan sendirinya. Dan kita tahu negara kita bangkit kembali. Dan malah bertumbuh secara luar biasa beberapa tahun sesudahnya. Dan sekarang masa-masa yang sulit ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi melanda seluruh dunia. Nah, menghadapi masa-masa sulit ini kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jauhkan, tolong sudahi masa-masa sulit ini, masa-masa yang penuh kesukaran ini, yang membuat manusia tidak mampu beraktivitas lagi secara baik, secara normal tentunya. Tapi yang perlu kita berdoa adalah Tuhan, berikan saya hikmat untuk dapat berpikir dan bersikap yang benar menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan telah menguatkan kita dengan ayat ini, yaitu ayo berpikirlah yang benar sesuai dengan apa yang menjadi pikiran daripada Kristus dengan sendirinya. Karena dengan berpikir positif, dengan berpikir yang benar sesuai dengan pikiran Kristus, maka kita akan dimampukan, kita akan diberikan semangat, kita akan diberikan kemampuan, sehingga kita tahu menghadapi situasi sulit ini apa yang harus kita kerjakan. Dan percayalah, ketika kita mengerti rahasia ini, maka kita akan mampu melewati masa-masa sulit seperti ini. Om sangat suka dan teringat akan firman Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel.
ketika mereka hendak meraih janji Tuhan akan tanah perjanjian yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tahu waktu itu ketika di dalam pengembaraan di padang gurun, Musa pernah memilih 12 pengintai yang diutus ke tanah perjanjian, mengintip-intip dulu apa yang ada di sana. Apakah sama, apakah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa ke-12 pengintai ini melakukan tugasnya. Dan setelahnya mereka kembali dan melapor kepada Musa. Dan kita tahu apa yang dilaporkan mereka. Semua melaporkan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu benar. Tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang tidak ada duanya. Semua sepakat tentang hal itu. Tapi 10 pengintai berkata sesudahnya bahwa di sana terdapat bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang kejam, bangsa-bangsa yang besar-besar perawakannya, dan kota-kota yang didiami mereka mempunyai benteng yang sangat kokoh, tebal, dan tinggi sekali, dan sangat mustahil untuk dapat kita taklukkan. Ucapan mereka itu sangat melemahkan bangsa Israel, sangat-sangat melemahkan, sehingga bangsa Israel lalu bersungut-sungut lagi kepada Musa secara tidak langsung. Mereka bersungut bahwa, oh ternyata kami dibawa ke tempat ini, ke tanah perjanjian nanti, untuk mengalami kebinasaan. Nah, akibat ucapan yang melemahkan itu, sikap daripada bangsa Israel sudah lupa akan penyertaan Tuhan. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berkata bahwa ketika Tuhan sudah berjanji dan membawa mereka meraih janji, mereka percaya bahwa Tuhan yang sama akan menyertai mereka menaklukkan tanah perjanjian itu. 2 yang mempunyai spirit yang berbeda. Nah, saya sambung lagi. Ketika bangsa Israel sudah berjalan sampai ke tepi sungai Yordan, dan sesudahnya kalau mereka menyeberang sungai itu, maka mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Tapi sebelumnya, Yosua juga mengirim 2 pengintai saja. Dia tidak seperti Musa yang mengirim 12 pengintai. Kita tahu bahwa waktu itu Musa sudah kembali kepada pangkuan Tuhan, dan Yosua menggantikan posisinya sebagai pemimpin daripada bangsa Israel, pemimpin yang akan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Yosua yang sudah berpengalaman, dia berpikir tidak perlu saya mengirim terlalu banyak pengintai ke sana, percuma saja. Akhirnya Yosua hanya memilih 2 pengintai. Dan apa yang dipilih Yosua pada 2 pengintai ini sangat tepat sekali. Ketika Yosua mengirim mereka untuk mengintip lagi situasi terkini di tanah perjanjian itu. Dan kebetulan mereka menginap di rumah seorang perempuan yang status sosialnya itu tidak baik. Dan kita tahu di firman Tuhan tidak berkata bahwa mereka, kedua pengintai itu, berbalik arah. Mereka malah melupai apa yang jadi tugasnya dan bersenang-senang di kota Yeriko itu, di rumah perempuan itu. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tapi mereka hanya menginap di sana, dan Tuhan memakai perempuan itu sebagai sarana untuk awal bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu. Dan kita tahu bahwa ketika 2 pengintai ini sudah bekerja, sudah memata-matai, dan sudah bersepakat dengan perempuan yang bernama Rahab itu, dan kita tahu Rahab itu diberkati Tuhan menjadi nenek moyang daripada Kristus. Nah, kedua pengintai itu ketika kembali kepada Yosua, mereka berkata yang baik dan benar. Mereka berkata apa? Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, kedua pengintai ini berkata hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif. Sehingga Yosua merasa dikuatkan, mendapatkan semangat kembali, dan bangsa Israel juga mempunyai semangat kembali, sehingga kita tahu bahwa mereka sepakat untuk menyeberangi sungai Yordan dan mulai menaklukkan kota-kota dan penduduk-penduduk supaya mereka dapat meraih janji Tuhan di tanah perjanjian itu. Nah, ingat,
berpikir yang benar dan bersikap yang benar itu akan membuat semangat kita tidak pernah goyah. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa Kristus senantiasa menyertai kita, baik di masa-masa yang sulit maupun di masa-masa yang menyenangkan. Selalu ada Tuhan yang berjalan bersama kita, menyertai, melindungi kita. Nah, tugas kita adalah berpikir yang benar. Seperti tadi firman Tuhan berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ada lagi cerita. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Filistin di bawah Raja Saul, waktu itu Raja Saul dan segenap bangsa Israel itu sangat-sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Mereka merasa tidak mampu mengalahkan bangsa Filistin itu di bawah pimpinan Goliat sebagai prajuritnya yang luar biasa. Goliat ini adalah seorang raksasa yang tinggi besar. Ya, semua persenjataannya, semua baju perlengkapannya itu sangat luar biasa. Dan orang Israel tidak ada apa-apanya di hadapan Goliat itu. Tapi apa yang dipikirkan oleh Daud? Daud dengan sikap gagah berani, karena dia sudah berpikir yang benar. Dia berpikir bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga ketika dia berpikir seperti itu, perasaan takut dan pemikiran negatif itu seketika menjauh. Dia menjadi berani dan kita tahu akhirnya dia menaklukkan Goliat itu dengan hanya sebongkah kecil batu. Hanya itu, simple sekali. Contoh berikutnya, kita tahu Paulus. Paulus seorang rasul daripada Tuhan Yesus secara tidak langsung, tetapi melalui Rasul Paulus inilah Injil kebenaran Tuhan makin disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita tahu apa yang dialami Rasul Paulus ketika dia mengambil satu sikap untuk percaya kepada Tuhan. Dia mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ya, dia dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Juga sekaligus dia dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain. Cuma satu yang dia lakukan, karena dia menceritakan Injil Tuhan. Dia menceritakan keselamatan daripada Tuhan. Dia dimusuhi di mana-mana. Dia diuber-uber, dia mengalami penjara, masuk ke dalam penjara, mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, mengalami kesusahan, kesulitan berulang-ulang sepanjang hidupnya, sisa hidupnya itu. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tidak patah arang. Paulus tidak dipengaruhi dan dikuasai oleh keadaan. Karena Paulus berpikir satu. Apa yang sudah dia dapat ini jauh lebih berharga. Ketika dia sudah percaya kepada Kristus, itu jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Dan yang dilakukan adalah dia mengekspresikan dirinya. Ya, menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Injil Tuhan semakin banyak didengar. Nah, satu kata penutup adalah bahwa ayo menghadapi situasi seperti ini, jangan biarkan pikiran kita berpikir yang tidak-tidak. Tapi berpikirlah yang baik, berpikir yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Sikapilah dan renungkanlah firman Tuhan. Dan itu akan berbuah di dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda belajar secara online, ayo tetap konsentrasi, tetap berjuang, tetap serius belajar. Karena masa depan rancangan Tuhan yang indah selalu tersedia di dalam kehidupan kalian para muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mudah-mudahan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua dan kita siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini dan kita menjadi seorang pemenang yang sejati bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menghidupi firman yang telah ditaburkan ini, sehingga sikap kami selalu berpikir yang benar dan perbuatan kami selalu mencerminkan akan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan dukungan daripada Tuhan. Kami dapat bersikap yang benar terhadap pandemi ini. Kami dapat
belajar hidup berdampingan dengan pandemi ini. Dan pada akhirnya kami percaya kami dapat keluar sebagai pemenang kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan, pekerjaan daripada orang tua kami ke dalam tangan Tuhan, seluruh saudara-saudari kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dan sekarang para muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus, angkat kedua tangan. Kami menyudahi firman Tuhan ini. Biarlah kami menerima berkat ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan dan tetap setia daripada Allah. Penyertaan kekuatan penghiburan daripada Roh yang Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, membawa kita meraih kemenangan. Kami terima berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus